Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Primal Vernia, inilah kabar Sumatera. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Diduga penggeledahan ini terkait operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan penyidik KPK Kamis malam lalu. Termasuk Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang ikut dibawa penyidik KPK. Sejak pukul 11 malam tadi penyidik KPK menggeledah kantor Bupati di Jalan Dorak Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Penggeledahan di kantor Bupati Meranti dikawal ketat polisi bersenjata. Salah satu ruangan yang digeledah merupakan ruang kerja Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan kantor Kabak Umum. Sedangkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Kepulauan Meranti bersama pejabat Pemkab lainnya. Dikabarkan penyidik KPK juga langsung membawa Bupati bersama pejabat Pemkab lainnya ke kota Pekanbaru untuk segera diterbangkan ke Jakarta. Ya, jadi betul ya, tadi malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak yang sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Satu di antaranya adalah Bupati dan juga beberapa pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksud. Saat ini tim KPK masih terus mengumpulkan bahan keterangan, termasuk segera membawa para pihak ini ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK. Seorang remaja menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan mencuri ponsel dan rokok dari salah satu warung di kota Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Pelaku pencurian bisa diselamatkan dari amukan warga setelah polisi datang ke lokasi kejadian. Beginilah suasana satu warga menangkap salah seorang remaja yang diduga mencuri telepon seluler dari salah satu warung di Kecamatan Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Korban yang mengetahui HP miliknya diambil pelaku langsung meneriaki maling. Warga yang mendengar berusaha mengejar pelaku. Pelaku yang tertangkap menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung pada saat kejadian ada anggota polisi yang berpatroli dan langsung membawa pelaku ke kantor polisi. Tersangka pura-pura membeli rokok, kemudian melihat pemilik warung sedang tidur dan HP di samping ibu yang menjaga warung, kemudian tersangka mengambil warung, tersangka mengambil HP, kemudian lari dan diteriaki maling sama ibu tersebut yang kebetulan terbangun dan kemudian ditangkap oleh masyarakat yang di dekat tempat kejadian perkara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Barumun. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Tim gabungan Satgasus Polda Bengkulu menangkap dan menyita senjata api ilegal dari 5 orang tersangka. Selain senpi, polisi juga mengamankan ratusan peluru aktif berbagai kaliber. Saat penggeledahan, tim gabungan Satgasus menemukan puluhan pucuk senjata api berikut amunisi aktif. Tim gabungan yang melibatkan tim Densus 88 melakukan pengembangan terhadap keberadaan home industri perakitan dan pembuatan senjata api, baik jenis senpi laras panjang maupun laras pendek, dan berhasil menangkap 4 orang lainnya. Kelima tersangka ini yakni HM sebagai pemilik home industry, AM sebagai perakit dan pembuat senjata, SO penjual amunisi, sedangkan 2 lainnya RO dan SU masing-masing berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu serta pegawai Lembaga Pemasyarakatan Arga Makmur Bengkulu Utara. Berhasil mengamankan sebanyak 102
senpi api ilegal yang mana terdiri dari 95 pucuk senjata api panjang, 7 pucuk yang pendek, dan diamankan 5 orang tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari Bengkulu, Rofeska Gromiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pengedar sabu ditangkap saat turun dari kapal yang berlayar dari Sibolga dengan tujuan akhir Gunung Sitoli. Sesaat setelah turun dari kapal di pelabuhan Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, seorang pengedar narkoba asal Deli Serdang diringkus petugas BNN. Dari tangan Andi Syaputra, petugas menyita 15,6 gram sabu nilainya 50 juta rupiah. 15 gram, 63 miligram. Saya ulangin, berat sabu-sabu beratnya 15 gram, 63 miligram. Pelaku mengaku diminta membawa sabu tersebut oleh seorang sopir jasa ekspedisi dari Medan. Petugas kini masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringannya. Dari Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kementerian BUMN menggelar diskusi bersama Jasa Marga untuk membahas persiapan mudik Lebaran 2023.
Jasa Marga mempersiapkan rekayasa tol hingga mudik gratis guna melayani kebutuhan pemudik Lebaran 2023. Tidak terasa, acara yang diselenggarakan oleh Kementerian. Dalam menyambut mudik Lebaran 2023, Kementerian BUMN menggelar diskusi bertajuk Mudik Nyaman bersama BUMN di Gedung Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Staf Sus Kementerian BUMN Arya Sinulinga menyebut pihaknya akan menggandeng anak perusahaan BUMN seperti Jasa Marga, Jasara Harja, Pelni hingga PT KAI dalam mempersiapkan mudik. Tak hanya itu, pihaknya juga akan memastikan informasi seputar mudik akan tersebar ke seluruh lapisan masyarakat. Pemantauan volume pada saat nanti kita mudik ini, atau yang terakhir ya, seminggu kita mulai mudik, itu publik atau masyarakat dapat informasi seluas-luasnya yang berhubungan dengan transportasi, khususnya untuk angkutan Lebaran atau mudik, dan juga kesiapan jalannya, apakah udah banyak perbaikan atau juga nanti jalan baru yang lagi dibuka, khusus untuk jalan tol baru yang lagi dibuka, khusus selama mudik aja. Artinya secara infrastruktur memang udah siap, tapi sebenarnya secara komersil belum. Tapi untuk mendukung, mensupport mudik, itu bisa juga nanti dilakukan oleh teman-teman Jasa Marga. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Jabotabek akan terjadi pada 3 hari sebelum dan setelah Lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 66. Dirut Jasa Marga Subakti Syukur menyebut akan mempersiapkan skema rekayasa lalu lintas dan antisipasi kepadatan di rest area. Selain itu, Jasa Marga juga akan menggelar mudik gratis dengan menyiapkan 15 bus untuk keberangkatan pada 18 April 2023. Nah, lajur-lajur pada saat mudik juga kita persiapkan, ya. Kita menyiapkan bukaan-bukaan baru di beberapa titik untuk mudik. Contohnya di kilometer 99 ini udah kita uji coba, ya, yang arah Cipularang. Kemudian juga nanti ada di 149 di Padalenyi, dan bahkan di ujung sana yang visi ratio-nya hampir mendekati 8. Di Colomadu kita siapkan juga jalan fungsional baru. Nanti teman-teman yang mau mudik ke Jogja jangan takut, biasanya suka macet kan itu di sekitar Karangmenjangan, Kartosuro. Kita ada 7 kilo itu jalan fungsional yang sekarang kita kebut nih. Mudah-mudahan nanti berfungsi, tapi udah siap. Subakti juga menambahkan pihaknya telah mengukur infrastruktur pengisian listrik di 15 titik, termasuk mitigasi keselamatan kendaraan listrik. Selain itu, Jasa Marga memberikan diskon 20% pada arus mudik dan arus balik untuk tol Jakarta Cikampek. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri untuk membahas kesiapan mudik Lebaran 2023. Dalam rapat kali ini, seluruh kementerian dan lembaga terkait menyampaikan persiapan serta skenario menghadapi kepadatan arus mudik dan balik Lebaran. Kesiapan mudik Lebaran 2023 menjadi pokok bahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kapolri dan jajarannya dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait. Pemerintah memprediksi terjadi peningkatan jumlah pemudik hingga 44% tahun ini dengan melibatkan 123 juta orang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri siap mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2023. Polri juga sudah mengevaluasi titik-titik potensi kemacetan dan menyiapkan berbagai antisipasi mengurai kemacetan. Tentu skenario rekayasa kita persiapkan, mulai dari ganjil genap sampai dengan kontraflow sampai dengan one way. Itu semuanya kita siapkan, utamanya di jalur-jalur yang untuk mudik, mulai dari Cikampek sampai Kali Kangkung, demikian pula sebaliknya. Dan kemudian jalur yang ada di Jawa Barat mengarah ke Jakarta dan Jakarta mengarah Jawa Barat supaya tetap bisa jalan. Itu semuanya kita sudah atur, nanti akan kita sosialisasikan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan lokasi terparah kemacetan berada di jalur Cipali dan juga Pelabuhan Ciwandan. Karena itulah warga yang akan pulang kampung lewat jalur tersebut diimbau mudik lebih awal. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkap usulan diskon tarif tol dari Asosiasi Tol Indonesia.
Diskon tarif tol diajukan untuk gerbang tol Cikampek Utama dan Kalihurip dengan besaran 20% pada tanggal 16 dan 17 April untuk arus mudik dan 27 dan 28 April untuk arus balik. Untuk diskon di tol ruas Jakarta Cikampek di gerbang tol Cikampek Utama dan Kalihurip. Besarnya diskon 20% diberikan pada H-5 sampai dan H-6, yaitu tanggal 16 dan 17 April 2023 untuk mudik, yang arus baliknya di H+4 dan H+5 atau 27 dan 28 April 2023. Pemerintah bersama TNI dan Polri bersiap agar pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik lebaran lebih baik dari tahun lalu. Tahun ini Polri mengerahkan 148.000 personel dan akan menggelar operasi ketupat 2023 mulai tanggal 18 April hingga 1 Mei. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasar Tanah Abang Blok M padat dan ramai dikunjungi oleh pembeli mendekati Hari Raya Idul Fitri. Busana muslim menjadi favorit para pengunjung untuk berbelanja. Pasar Tanah Abang Blok B mulai dipadati pengunjung menjelang Lebaran. Pengunjung berbondong-bondong untuk membeli pakaian muslim seperti baju koko dan gamis. Tidak hanya pembeli dari dalam negeri, juga terdapat pengunjung yang berasal dari luar negeri, salah satunya negara tetangga Malaysia. Baju apa aja sih Bu yang ingin dibeli di Tanah Abang nih? Baju yang kayak gini, and then jubah, especially tudung, telekung, les, semuanya mantap. Kenapa dari Malaysia ini jauh-jauh untuk memilih Tanah Abang sebagai? Desain di Jakarta 2 tahun lebih maju dari Malaysia. And then harganya memang sangat berpatutan sih. Seberapa sering sih Bu ke Tanah Abang ini untuk beli baju? To be honest, last week saya baru pergi, ini minggu saya pergi lagi. Jadi nanti stop dulu, Lebaran dulu, lepas tu mungkin datang lagi. Pasar Tanah Abang biasanya mulai ramai dikunjungi pengunjung sejak pukul 8.30 pagi hingga 4 sore setiap harinya. Dari Jakarta, Adia Anwari, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Meski memasuki bulan Ramadan, aktivitas sejumlah tokoh dan kandidat capres ternyata tidak berkurang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memantau kesiapan rest area pendopo KM 456, sementara Menparekraf Sandiaga Uno meninjau kebun teh Taraju di Tasikmalaya, Jawa Barat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengecek kesiapan sejumlah tempat menjelang mudik Lebaran 1444 Hijriah. Kali ini lokasi yang ia cek adalah rest area pendopo kilometer 456. Ganjar berkeliling mengecek kesiapan lokasi untuk menyambut para pemudik, mulai dari ketersediaan tempat sampah hingga kebersihan toilet. Dalam kesempatan ini, Ganjar meminta pengelola rest area untuk mengantisipasi penumpukan pemudik. Dan yang kita mesti siapkan bagaimana mengatur agar mereka tidak terlalu lama. Maka tadi saya senang dari pengelola rest area ini di Salatiga ini, mereka sudah menyiapkan umpama yang jualan menyiapkan paket untuk takeaway. Sementara Menparekraf Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke desa wisata Kebun Teh Taraju di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nuansa pemandangan kebun teh dan kondisi tradisi masyarakat sadar wisata menjadi andalan desa wisata ini. Bisa menjadi referensi tujuan wisata bagi para pemudik Lebaran tahun ini. Menurut Sandiaga Uno, desa wisata Taraju menjadi peluang peningkatan wisata di Jawa Barat. Jadi desa wisata Taraju harus bisa mampu menawarkan paket-paket sehingga para wisatawan yang mudik, yang mungkin ingin beristirahat dan menikmati keindahan alam, healing, sekaligus refreshing. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu kelompok milenial di sebuah kafe. Pertemuan ini merupakan rangkaian safari Ramadan yang dilakukan putra sulung mantan Presiden RI ke-6 SBY ke Solo Raya dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat bawah.
Ada juga yang tadi bertanya bagaimana sumber daya manusia Indonesia itu bisa semakin berkualitas, karena kita ingin ke depan ini anak-anak muda kita, generasi penerus bangsa bisa semakin maju, semakin produktif. Setelah hampir 2 jam berdiskusi bersama milenial, AHY dan istri sempat menyanyi bersama sebelum meninggalkan lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Semarang, dan Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap 3 orang pelaku pembuat dan penyebar konten barang bukti pakaian bekas untuk dibawa pulang. Dalam narasinya, para pembuat video ini mengatakan bila baju bekas itu nantinya akan dipakai saat Idul Fitri. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang tersangka terkait status WhatsApp yang menyebut barang bukti pakaian bekas untuk dibawa pulang. Ketiga pelaku hanya tertunduk malu pada saat digiring oleh petugas di hadapan awak media pada Kamis siang di halaman Mapolda Metro Jaya. Ketiganya ditangkap karena terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax yang sebelumnya ramai di media sosial. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing, di mana seorang wanita berinisial AM berperan sebagai pengunggah pertama berita hoax tersebut. Sedangkan EW dan IAS yang ditangkap di Cebongan, Jawa Tengah dan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berperan sebagai penyebar luas berita hoax di media sosial Twitter. Dari hasil pemeriksaan penyidik terhadap IAS dan EW, keduanya diketahui berprofesi sebagai buzzer yang sering menyebarkan berita hoax di media sosial. Untuk sementara ini hasil dari proses penyidikan kita, memang mereka ini buzzer. Jadi mereka ini buzzer. Ini ya bersyukur juga nih dengan kita dapat ini. Ya ini orang-orang seperti ini yang tidak seharusnya yang harus kita lakukan penindakan nih. Buzzer-buzzer ini yang membuat keonaran di media sosial akhirnya ya bikin ribet lah kemudiannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat dan negara kita memastikan kesehatan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih
Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar petang pilihan live di TV One. TV1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. TV1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Sebuah masjid yang dibangun berbahan giok menjadi tujuan wisata religi. Selain memperindah masjid, bahan giok membuat masjid terasa sejuk sehingga ibadah menjadi lebih khusyuk. Masjid Agung Baitul A'la atau lebih dikenal dengan Masjid Giok di Nagan Raya Aceh menarik perhatian umat Islam. Dijuluki Masjid Giok karena masjid ini dibangun dari bahan utama batu mulia giok. Batu giok terpasang di tempat khutbah, lantai, tiang, hingga dinding masjid. Warna alami batu giok membuat Masjid Baitul A'la terlihat indah. Giok yang digunakan berasal dari pegunungan Butong Ate di Nagan Raya. Butuh ribuan ton batu giok untuk membangun masjid yang luasnya lebih dari 3.500 meter persegi ini. Keindahan Masjid Giok menyebar ke berbagai penjuru Indonesia dan membuat banyak umat muslim untuk berkunjung. Mereka ingin melihat keindahannya serta merasakan ketenangannya saat beribadah. Dari desainnya termasuk dari batu giok ya, batu giok. Termasuk di Nagan Raya termasuk batu giok nih satu penemuan yang paling banyak. Selain indah, bahan batu giok membuat masjid terasa sejuk walau tidak menggunakan penyejuk udara. Jadi masjid ini sangat adem suasananya, itu tanpa mati asi kita dalam beribadah itu masuk kemari begitu sangat tenang. Selama bulan Ramadan, semakin banyak umat muslim yang datang. Sebagian dari mereka berasal dari luar Aceh, seperti Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dari Nagan Raya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan.
Kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.